Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Okuli, mataku tetap tertuju kepada Tuhan, tanggal 20 Maret 2022, diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan bahan bacaan diambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dengan tema bertobat supaya tidak binasa. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim, pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pikir mereka. Kecenderungan seperti ini masih sering kita temukan di zaman ini, bahkan mungkin di dalam diri kita sendiri. Makanya semakin banyak bencana, entah itu banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain yang mengakibatkan banyak orang meninggal, luka-luka, dan mengungsi. Selain dianggap sebagai bencana alam biasa, tetapi ada juga yang menganggap itu sebagai hukuman dari Tuhan. Apalagi jika seseorang yang mati itu mati dengan mengerikan, maka orang itu dianggap sangat berdosa di hadapan Tuhan dan lebih berdosa dari orang lain. Dengan pandangan yang demikian, kita akan terjebak dengan mengatakan bahwa jika seseorang sial, menderita, mengalami bencana atau penderitaan adalah karena hukum atas salah dosanya. Jika dia sukses, sehat, kaya, adalah karena berkat Tuhan dan dia adalah orang yang baik. Apakah pandangan seperti itu benar? Dalam Minggu Okuli hari ini, mataku tertuju kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk selalu mengarahkan mata kita, iman kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Khususnya dalam saat-saat ada penderitaan, kesusahan, atau pergumulan sakit penyakit yang kita alami. Tidak hanya itu, melalui Minggu Pasion saat ini, kita juga dipanggil untuk memandang kepada penderitaan Yesus yang begitu sabar dan tekun dalam penderitaannya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebagaimana tema kita, bertobat supaya tidak binasa, justru sedang memanggil kita untuk menyadari keberdosaan kita daripada sibuk dengan menghakimi orang lain yang seolah-olah mereka lebih berdosa dan sedang dihukum Tuhan dengan berbagai bencana. Marilah kita perhatikan firman Tuhan yang luar biasa ini. Yang pertama, jika mau hidup, bertobatlah. Katanya, sedikitnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan, dan sistem kepercayaan atau keyakinan seseorang. Jika kepercayaan seseorang seperti yang digambarkan di atas, di mana jika bencana atau penderitaan adalah hukuman atas dosa, berkat, sukses, kaya karena orangnya baik, saleh, dan berkat Tuhan, pola pikir yang datang membawa berita kepada Yesus
adalah orang-orang yang sedang menghakimi sesamanya. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus ayat 1 mati dan darah mereka tertumpah ke mezbah dan bercampur dengan darah dari binatang yang sedang dikorbankan kepada Tuhan adalah mengalami kematian yang mengerikan karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka yang luar biasa hebatnya. Sama halnya dengan kemudian peristiwa 18 orang yang mati ditimpa menara di kolam Siloam ayat 4. Peristiwa ini diceritakan oleh Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi, karena ia tahu bahwa sekalipun kedua peristiwa itu mempunyai perbedaan. Pada peristiwa pertama, orang-orang itu mati dibunuh. Sedangkan pada peristiwa kedua, orang-orang mati itu mati karena kecelakaan. Tetapi orang-orang itu atau pembawa berita itu mempunyai penafsiran yang sama terhadap peristiwa ini, yaitu bahwa orang-orang itu mati karena dosa mereka yang hebat. Melihat dari jawaban Yesus di ayat 2, kita cukup mengenali bahwa respon Yesus terhadap kejadian yang memilukan tersebut adalah dengan memerangi apa yang ada dalam pikiran menghakimi dari pihak pembawa berita itu. Yesus jelas menolak pandangan mereka itu. Dia tahu bahwa dalam masyarakat berkembang pemahaman yang seperti ini. Kalau ada orang yang mati, pasti itu karena dia sangat berdosa sehingga dihukum Tuhan. Apalagi kalau matinya menyedihkan. Mungkin ada sakit tak kunjung sembuh, tiba-tiba kecelakaan, bahkan dirampok dan lain-lain sebagainya. Bukannya seharusnya kita simpati, malah kita menghakiminya. Di sini Yesus benci dengan pemahaman ini. Ini terlihat dari kata-katanya, tidak, kataku kepadamu. Yang ia katakan sampai 2 kali, ayat 3 dan ayat 5. Memang, bisa saja ada orang-orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosanya, seperti Isabel dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai 37. Tetapi jelas tidak semuanya seperti itu. Allah masih memberikan waktu dan belas kasihannya kepada kita, umat manusia. Dan yang jelas bahwa di dalam dunia ini Allah memang membiarkan orang saleh dan orang jahat hidup bersama-sama. Dan mereka sama-sama terbuka terhadap bencana ataupun kematian, bahkan terhadap kematian yang mengerikan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita yang masih hidup adalah orang-orang yang berdosa. Dan bisa saja, kapan saja, di mana saja, bisa mengalami bencana atau kematian yang mengerikan. Seperti yang dialami oleh orang Galilea itu. Karena itu setiap saudara melihat, mendengar bencana atau kematian yang dialami orang lain, renungkanlah kehidupan saudara yang berdosa. Dan ambil keputusan untuk apa? Bertobatlah. Ingatlah bahwa bencana, kematian yang mengerikan yang menimpa orang lain merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup. Sekali lagi, merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita
yang masih hidup. Ayat 3 dan ayat yang kelima. Pulpit Commentary menulis, nasib dari orang yang mati bukanlah bukti adanya dosa khusus, tetapi merupakan panggilan bertobat yang nyata yang ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bertobat adalah memiliki perubahan dalam pikiran, dalam keinginan, tujuan, dan kelakuan di dalam hidup. Kita yang dulunya berpikir dosa adalah sumber kepuasan, kini berpikir hanya Tuhan Yesuslah sumber kepuasan sejati kita. Tidak ada yang lain. Makanya pertobatan mempunyai dua aspek. Dan ini bisa kita lihat karena kata bertobat dalam ayat 3 berbeda dengan kata bertobat dalam ayat 5. Kata bertobat yang dipakai dalam ayat 3 adalah dalam bentuk sekarang. Dan ini menunjukkan suatu perintah yang harus ditaati terus menerus. Sedang kata bertobat dalam ayat 5, kata perintah dalam bentuk lampau. Dan ini merupakan suatu perintah yang hanya perlu ditaati satu kali saja. Artinya saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu harus kita lanjutkan untuk kini senantiasa berusaha membersihkan diri dari dosa hari demi hari. Dulunya kita ingin hidup di dalam dosa, kini berpikir untuk meninggalkan dosa. Kita yang dulunya memiliki tujuan yang egois, sekarang kita rindu hidup mengasihi sesama dan berbuat yang terbaik bagi sesama. Kita yang dulunya senang melakukan dosa, kini berhenti melakukan dosa dan mulai hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan dan melayaninya dengan sungguh-sungguh. Nabi Yesaya berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Jelas bahwa janji Tuhan bagi setiap orang yang bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah kehidupan. Dan yang tidak bertobat pasti dibinasakan. Yang kedua, saudaraku, hiduplah berbuah. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu Tuhan menciptakan pohon-pohon, maka Ia memerintahkan pohon-pohon itu untuk berbuah. Dalam buah ada benih. Maka urutannya adalah pohon, kemudian buah, dan kemudian benih. Dan itu terus. Di dalam benih tersimpan hidup yang baru. Di dalam hidup yang baru tersimpan potensi untuk berbuah. Puji Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kita orang Kristen. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dari kefasikan, Tuhan sangat mengharapkan kita berbuah. Tanda dan buah dari hidup kekal yang telah Yesus berikan kepada setiap kita. Ibarat pohon ara, sangat diharapkan pemiliknya berbuah. Tetapi pohon ara yang kita lihat ini malah tidak berbuah. Padahal dia diciptakan untuk berbuah. Kesal kan? Kenapa tidak berbuah, saudaraku? Dan bukankah itu tidak mengecewakan? Saudaraku, demikian jugalah umat Israel. Juga kita orang-orang
Kristen agar menghasilkan buah pertobatan. Jika tidak, pasti sangat mengecewakan Tuhan. Buah-buah pertobatan adalah perubahan hidup total dengan karakter-karakter atau sifat yang baru dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Dan juga suatu tindakan nyata mengenai perubahan sikap dan pola hidup kita, seperti kesungguhan dalam hidup doa, ibadah, maupun membentuk relasi yang baik dengan sesama kita. Itu artinya hidup kita semakin berbuah dan bermakna lewat perbuatan-perbuatan baik kita yang dapat dilihat orang lain. Bedanya sekarang kita melakukan semuanya itu. Artinya kita rindu berbuat baik, beramal, melayani, bukan supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal, tetapi sebagai tanda, sekali lagi sebagai tanda dan buah dari pertobatan kita. Yang perlu kita perhatikan saudaraku dan waspadai ialah jika Tuhan sudah memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat dan berbuah, jangan pernah mensia-siakan kesempatan itu. Tetapi sebaliknya, cepatlah bertobat dan berbuah. Kalau tidak, hukuman pasti akan menimpa saudara. Sangat menarik bahwa di sini Tuhan begitu murah hati. Setelah pohon itu tidak menghasilkan buah selama 3 tahun, ayat 7, pohon ara itu diberi kesempatan 1 tahun lagi, ayat 8 dan ayat 9. Kalau tetap tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Tentu saja 1 tahun itu tidak boleh diartikan secara hurufiah. Itu adalah suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri yang tidak kita ketahui. Dan untuk setiap orang jangka waktunya bisa berbeda-beda. Tetapi bagaimanapun juga ini menunjukkan bahwa kesempatan atau waktu itu sangat terbatas. Benar bahwa Allah kita itu Allah yang maha kasih dan penuh kesabaran. Tetapi Ia juga adalah Allah yang suci, kudus, dan adil. Sehingga ada saatnya Ia akan menghukum orang berdosa yang tidak mau bertobat. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3. Dan dalam Roma 2 ayat 45 firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Itu saudara-saudara, mari dengan bijak memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu sebaik mungkin untuk terus mengintrospeksi diri, bertobat dari dosa-dosa kita, dan bersedia menghasilkan buah yang hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang sebelum semuanya menjadi terlambat. Kehidupan kita, sekali lagi kehidupan kita harus bermakna dan berbuah dan menjadi berkat. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
lewat firman Tuhan yang luar biasa ini, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik menjadi bagian hidup kita. Yang pertama, di sekitar kita ada banyak kematian. Bisa saja karena bencana alam, perang, pembunuhan, penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kalau sampai saat ini kita masih hidup, itu merupakan kesempatan untuk bertobat bagi saudara. Karena itu, bertobatlah dengan datang kepada Kristus dan mengakui semua dosamu, dan segera tinggalkan cara hidupmu yang fasik itu. Yang kedua, kita yang dulunya senang melakukan dosa, kini berhentilah melakukan dosa dan mulailah hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan dan melayaninya dengan sungguh. Yang ketiga, hasilkanlah buah-buah pertobatan, yakni perubahan hidup total dengan karakter-karakter yang baru. Artinya, hidup kita semakin berbuah dan bermakna lewat perbuatan-perbuatan baik kita yang dapat dilihat orang lain. Hanya harus kita ingat, kita melakukan semuanya itu artinya kita rindu berbuat baik, beramal melayani, bukan supaya diselamatkan dan memperoleh hidup kekal, tetapi sebagai tanda dan buah dari pertobatan kita. Keempat, mari kita ingat bahwa ada waktu atau kesempatan dalam hidup ini. Mari kita gunakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak peristiwa dalam hidup kami. Baik itu kecelakaan, baik itu bencana, dan banyak hal yang membuat seseorang mati. Dan kami bersyukur itu adalah kerinduan Tuhan supaya kami mengingat masa hidup kami yang Tuhan berikan, supaya mau bertobat dan datang kepada Yesus mengakui dosa-dosa kami. Tolong kami Bapa untuk berbuah pertobatan dalam hidup kami hari lepas sehari. Mau berbuat baik, beribadah dengan sungguh, melayani dengan sungguh, tanda dan buah dari pertobatan kami. Dalam nama Yesus. Amin.